Oke, selamat sore, salam sepak bola, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini, kita akan sedikit mereview untuk laga yang kemarin. Oke, langsung saja. Untuk laga yang pertama, di sini saya memilih Leipzig untuk memberikan handicap setengah atau over 2/4. Dan dia menang dengan skor tipis 1-0. Di over kita gagal, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang kedua. Di sini saya memilih AS Roma untuk memberikan handicap 1/4 atau over 2/4. Dan pertandingan dimenangkan oleh AS Roma dengan skor tipis 1-0. Di over kita gagal, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang ketiga. Di sini saya memilih Napoli untuk menahan 1/4 atau over 2. Dan pertandingan dimenangkan oleh Napoli dengan skor 2-1. Di over kita benar, di menahan 1/4 kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang keempat. Di sini saya memilih Real Sociedad untuk memberikan handicap 1/4 atau over 1,34. Dan pertandingan dimenangkan oleh Real Sociedad dengan skor tipis 1-0. Di over kita gagal, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang kelima. Di sini saya memilih Athletic Bilbao untuk menahan 1/4 atau over 2/4. Dan ternyata di sini Bilbao dibantai oleh Barcelona dengan skor 4-0. Di menahan 1/4 kita gagal, di over kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang keenam antara Lyon yang berhadapan dengan Lille. Di sini saya memilih Lyon untuk memberikan handicap 1/4 atau under 3. Dan pertandingan dimenangkan oleh tim tamu Lille dengan skor 1-0. Di handicap kita gagal, di under kita benar. Oke, dan itulah dari beberapa review saya untuk single bet. Mari kita lanjutkan ke mix parlay. Oke, untuk pilihan pertama di sini kita masuk ya, walaupun hasilnya teri. Oke, untuk bilang kedua sini kita salah 2. Dan bilang ketiga kita juga salah 2, dan ternyata kemarin banyak yang under. Dan di sini saya malah memilih over. Oke, kali ini saya ucapkan selamat untuk yang sudah mengikuti prediksi saya kemarin. Ya, walaupun kali ini kita hanya dapat di country, tetap disyukuri saja daripada tidak sama sekali. Oke, pasang seru sepak bola itu sudah biasa, kadang kita menang dan kadang kita kalah. Oke deh, sekian untuk video saya kali ini untuk prediksi malam ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, dan inilah prediksi bola malam ini tanggal 28 Februari sampai 1 Maret tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan bahas untuk laga yang pertama. Oke, kali ini kita pergi ke Liga Rusia, di mana ada laga Zenit yang berhadapan dengan tim tamu Rubin Kazan. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Zenit berada di peringkat kedua dengan raihan 38 poin. Sedangkan Rubin Kazan berada di peringkat 11 dengan raihan 22 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Zenit memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan Rubin Kazan memperoleh 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Zenit dan 2 kali dimenangkan oleh Rubin Kazan. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Zenit untuk memberikan handicap 1/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di over 2,3/4 gol. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan selanjutnya kita pergi ke Liga Turki, di mana ada laga Kasımpaşa yang berhadapan dengan tim tamu Fenerbahçe. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Kasımpaşa berada di peringkat ke-15 dengan raihan 29 poin. Sedangkan Fenerbahçe berada di peringkat ke-6 dengan raihan 43 poin. Oke, jika kita melihat dari performa dua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Kasımpaşa memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Fenerbahçe memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, Fenerbahçe di sini masih mendominasi dengan memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin Fenerbahçe akan mampu untuk menahan tuan rumah. Di sini saya memilih menahan 1/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di under 2,3/4 gol. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjutkan ke
Pertandingan ketiga kita pergi ke Liga Serie A Italia, di mana ada laga Atalanta yang berhadapan dengan tim tamu Sampdoria. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Atalanta berada di peringkat kelima dengan raihan 44 poin. Sedangkan Sampdoria berada di peringkat ke-15 dengan raihan 26 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Atalanta memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Sampdoria memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Atalanta, 1 kali dimenangkan oleh Sampdoria, dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Sampdoria akan mampu untuk menahan Atalanta. Di sini saya ambil menang 1/4, 1,5 maksud saya. Atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan selanjutnya kita pergi ke Liga Spanyol. Oke, di mana ada laga Granada yang berhadapan dengan tim tamu Cadiz. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Granada berada di peringkat ke-17 dengan raihan 24 poin. Sedangkan Cadiz berada di peringkat 19 dengan raihan 20 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Granada di sini tampil buruk dengan memperoleh 5 kali kekalahan beruntun. Sedangkan Cadiz hanya memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 1 kali dimenangkan oleh Cadiz dan 4 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Granada akan mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya bermain like-lekan. Atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 2,5 gol. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan selanjutnya kita pergi ke divisi Championship Inggris, di mana ada laga tuan rumah West Brom yang akan menjamu tim tamu Swansea City. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, West Brom berada di peringkat ke-13 dengan raihan 46 poin, sedangkan Swansea berada di peringkat ke-17 dengan raihan 38 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, West Brom di sini tampil buruk, hanya memperoleh 1 kali hasil imbang dan menderita 4 kali kekalahan, sedangkan Swansea memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh West Brom, 1 kali dimenangkan oleh Swansea, dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin West Brom akan mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya memberikan handicap 1,5. Atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5 gol. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan selanjutnya kita pergi ke Liga Portugal, di mana ada laga tuan rumah Sporting Braga yang akan menjamu tim tamu Santa Clara. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara, Sporting Braga berada di peringkat keempat dengan raihan 44 poin. Sedangkan Santa Clara berada di peringkat ke-13 dengan raihan 25 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, Braga memperoleh 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan, sedangkan Santa Clara hanya memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, 3 kali dimenangkan oleh Braga, 1 kali dimenangkan oleh Santa Clara, dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Sporting Braga akan mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya memberikan handicap 3/4. Atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2/4 gol. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali.
Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk single bet. Mari kita lanjutkan ke mix parlay. Oke, di sini saya menyediakan 3 build referensi untuk kalian. Oke, langsung saja. Bila pertama ada Praga memberikan handicap 3/4, West Brom memberikan handicap setengah, dan Granada kita bermain di under 2,5. Oke, bilang kedua ada West Brom kita bermain di over 2,4. Zenit kita bermain di over 2,3/4. Sampdoria menahan 1,5, dan Fenerbahce menahan 1/4. Mungkin ambil yang ketiga ada Zenit memberikan handicap 1/4, Braga memberikan handicap 3/4, Sampdoria memberikan handicap 2,5, West Brom memberikan handicap setengah, dan Fenerbahce kita bermain di under 2,3/4. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk laga malam ini. Semoga di prediksi kali ini kita masih di jalur kemenangan. Oke, dan sekian untuk video saya kali ini. Jika kalian suka dengan prediksi saya, silahkan digaskan. Jika tidak, silahkan di skip. Terima kasih.